Oke, bentar. Ini salah satunya. Tapi sebetulnya saya orangnya pendiam. Pasti kalian nggak terima kan? Kalau misalkan kalian pengen konten, tapi posisi kalian juga terikat sama satu kerjaan, ini mungkin tips buat kalian. Mungkin bisa nanti ditaruh di sini gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai precious people, selamat datang di NH Talk. Enaknya ngobrol, hanya ada aku dan kamu. Awalnya aku mau syuting untuk ngabuburit sambil nunggu buka puasa, tapi ternyata hujan, jadi buka puasa dulu baru bikin video ini. Nah, di kesempatan kali ini udah ada the precious one yang mau aku ajak ngobrol. Langsung aja kali ya, kita perkenalkan dia, Julie Dwinata. Hai everyone. Suaranya khas banget ya. Hai everyone. Hai everyone. Kayak semua orang kalau ketemu pasti hai everyone. Akhirnya kita bisa ketemu di Iya, sore bener, di sore hari ini. mau Oke. malam ya. Sebetulnya udah pernah ketemu ya. Udah pernah sekali nggak sih? Kayaknya sekali Kayaknya tahun lalu ya. Tahun lalu pas sama siswa sama teman-teman Pas kuliner. waktu Iya. ngabuburit juga Betul ya. sekali. Kita akan ngobrolin tentang youth and growth. Bagaimana perjalanan kamu sebagai anak muda yang sedang bertumbuh, apa yang sedang kamu jalani sekarang. Nah, mungkin bisa perkenalan dulu. Julie Dwinata ini sekarang sibuk apa, kegiatannya apa, ngapain gitu. Oke, hai sebelumnya, hai everyone. Semua orang everyone. pasti tahu itu. Hai everyone, nggak semua juga sih, tapi beberapa orang tahu itu. Itu adalah salah satu tagline di Instagramku. Aku aktif di Reels, tapi sebelumnya perkenalkan aku Julie atau biasa dikenal sebagai Julie Dwinata _e kalau di Instagram. Terus aku juga aktif di TikTok. Aku adalah salah satu konten kreator baik di Instagram ataupun di TikTok. Terus aku juga pengen coba di YouTube kayak Kak Nat. Nah, habis itu untuk kegiatanku sehari-hari selain ngantor, tiap weekend aku selalu bikin konten buat buat Instagram ataupun di TikTok gitu. Sebagai konten kreator itu full time atau dijadikan part time? Aku jadiin part time sih Kak, karena aku punya salah satu kerjaan wajib yaitu full time di salah satu kantor di Mojokerto juga. Untuk pekerjaan utama dan sebagai konten kreator ini, gimana kamu caranya membagi itu? Ya. Untuk cara ngebaginya sebenarnya simple. Jadi Julie kan sekarang ini lagi bergelutnya sama dunia kuliner juga fashion. Nah, kalau untuk kuliner ini easy banget sih sebenarnya. Karena setiap kali kita jam istirahat, kita kan kadang nggak bawa bekal tuh. Otomatis kan keluar. Nah, dari situ tuh. Oh iya. Dari situ setiap kali keluar kemanapun, setiap siang, kadang aku ngajak sama temanku yang beda kantor buat ngajak makan bareng. Kemudian dia juga suka kalau diajakin in frame. Oh iya. Jadi kayak sekali dayung 2-3 Nah, pulau betul. Sebenarnya ada pertanyaan di situ sih jangan kejawab. Oke. Aku pikir mungkin menyiapkan waktu sendiri untuk bikin konten, tapi ternyata ya di sela-sela itu ya. Betul sekali. Terus untuk bikin konten sendiri sebetulnya dimulai dari kapan? Mulai konten itu 2016 sebetulnya. Awalnya dulu bukan bikin video-video gini, bukan. Foto ya? Tapi foto. Dulu fashion. Oh, iya. Fashionnya ala-ala anak-anak streetwear ala-ala gitu lah, nggak jelas Monokrom gitu ya? Monokrom, kamu kok tahu malu. Aku tahu kan aku juga pernah, maksudnya ada di era ada di itu era kan. bener. Terus pakai baju kaos pendek, luarnya ini apa, yang kayak kaos belang-belang. Nah, itu terus foto di salah satu tempat di Mojokerto. Nggak apa-apa, tahu itu tuh bagian dari proses. Tapi kalau dilihat sekarang, Oh ya, aduh, kalau Masya dibandingin sama sekarang dulu kayak gimana gitu ya. Sekarang sih udah ya lumayan agak alay juga, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Jadi dari foto, terus kemudian beralih ke video. Nah, video itu awalnya kan waktu itu sempet diajakin sama temanku namanya Arina Miskia. Dia ngajakin buat ikutan salah satu event di Wet Mojo namanya WWIM. Itu kayak perkumpulan anak Instagram. Nah, di situ aku ketemu salah satu food vlogger sama kayak nulis-nulis itu loh. Namanya Siswul, ya penulis. Namanya Siswul sama satunya lagi Kak Dwi. Dia salah satu konten kuliner di Mojokerto. Tahun 2016 apa 17 aku lupa. Pokoknya tahun itu. Habis itu nggak lama dari situ kita sering ngumpul-ngumpul bareng. Nah, dari situ juga aku diajakin buat in frame sama Kakak Dwi ini, si food vlogger ini. Dan ngumpulnya sama-sama itu berempat, aku, Arin, Kak Dwi sama Sisul. Oh iya. Oh, Jadinya justru Arin duluan ya? Benar. Jadi ada Arin di situ. Karena Arin ini salah satu orang yang mengajakku ke dunia ini. Oh iya. Gitu. Kayaknya itu di masa yang sama, aku kenal sama Siswul juga, cuman kita nggak semuanya. Jadi tahun 2016 itu kan aku juga mulai bikin konten yang video. Yeah. Nah,
Terus aku juga bikin blog. Nah, aku iseng cari hashtag blogger Blogger Mojokerto Mojokerto. dan Iya. cuman ada Sisul. Ada tapi berdua aja gitu. Cuman aku nggak tahu momen kalau ada Instagram main di Yang Instagram acara, gitu karena kan aku berawalnya dari YouTube dan blog. Jadi kayaknya di masa yang sama cuman Tapi kita belum nggak tahu. Ketemunya baru tahun kemarin. Tahun 2000 berapa sih kita Kak? 2022. Kamu sekarang stay-nya di Mojokerto. Iya, aku stay-nya di Mojokerto. Jadi sebelumnya kalau yang belum tahu, aku 4 tahun di Kudus karena kuliah. Tapi sebelumnya aku emang asli Mojokerto, cuman sengaja kuliah di luar kota biar bisa main. Dapat experience baru Betul. ya. Oh ya, ternyata kita satu alma mater. Oh iya, itu itu sangat Kita kayak nggak tahu. pas waktu kenalan, aku dulu sekolah di situ. Duh, aku kok juga sama? kita sama Iya. gitu. Ternyata kita junior dan senior high school-nya di tempat yang sama, tapi beda tahun ya. Beda tahun, 2017. Tahun berapa? 99. 99. Oh, kamu seadik aku. Iya. Beda 5 tahun berarti. Bocil. Kita lihat di sosial media kamu itu kan mostly membahas tentang yang pertama tadi fashion, kedua kuliner. Nah, kenapa dua niche itu? Karena sebelumnya aku kan awalnya di fashion tuh. Nah, awalnya di fashion karena lama-lama kok fashion harus ngepost dan aku kurang begitu tertarik untuk bikin kayak mix and match atau apa bikin video gitu, aku kurang tertarik. Jujur kurang tertarik karena aku bingung sama lokasinya. Kalau misalkan mix and match misal di rumah nih, kita udah nge-shoot, tapi pas kita mau upload kok kayak insecure duluan. Tapi Karena kalau- kamu iya. bikin kontennya nunggu momen, maksudnya Nunggu momen. cari momen, Cari iya. celah ya. Betul. Kan waktu fashion foto itu pas lagi nongkrong, Nongkrong, foto. nah, terus kalau enggak makan juga. makan juga. Pas lagi makan di baru konten. di konten. Nyediain Sendiri? pas sendiri tuh kadang mungkin gimana ya, kayak kurang enak aja, jadi enak langsung on the spot aja. Makanya akhirnya beralih. Maksudnya nggak beralih banget ya, tetap ada fashion, Juga ada ada. kuliner. Oh gitu. Karena kemauan sendiri apa pernah ngeliat tren mungkin ya lagi ngetren kulineran atau kamu pengen aja sendiri? Sebenarnya karena diri sendiri, malah awalan dulu tuh ada salah satu influencer youtuber, dia sangat menginspirasi saya, namanya Karya SB. Kalau liatin kontennya Oh, ya, dia, kamu pasti tahu kalau kita makan, Ngueng. Kalau kita lagi makan, maksudnya kalau aku lagi makan, aku tuh pasti nontonin Karya. Nah, terus waktu itu kan sempat diajakin sama teman-teman kuliner buat in-frame. Iya. Nah, dari situ kenapa aku nggak coba juga ya? Awalnya kan aku kontennya di kulineran MJK tuh. Lama-lama konten sampai akhirnya aku kepanggil di salah satu kantor, dan akhirnya aku kan kerja, jadi nggak ada waktu buat anak kulineran. Dan akhirnya gimana ya, aku pengen konten juga, apa aku bikin sendiri aja. Dan endingnya kan aku nggak mau fitku rusak tuh. Terus Instagram ngeluarin salah satu fitur namanya Reels, terus aku upload di Reels itu, tapi nggak tak post di nggak ini di-post kok. di Jadi feed. di feed enggak, cuman di Reels aja kayak gitu. Oh iya, makanya kamu kalau ngelihat dari feed itu mungkin kayak mostly foto-foto, tapi pas waktu pas dia digeser, reelsnya videonya banyak baik banget Kayak gitu ya. Oke. Salah satu konten kamu itu kan tentang daily vlog. Bener. Nah, itu tadi apakah juga begitu ada momennya langsung bikin atau gimana? Kadang itu kalau ada momen aku langsung bikin, tapi kadang emang aku niatin ayo yuk bikin yuk, aku hari ini nggak ada konten lagi nih, kadang gitu. Pernah nggak mempersiapkan kayak misalkan posisi shootnya harus di sini itu dari rumah, bukan pas waktu kayak kamu udah di tempat gitu? Nggak pernah sih, aku rata-rata tuh nggak dari rumah malah. Aku nggak pernah Gimana? bikin. Mungkin bisa diceritain lebih detail. Jadi Kalau kamu kalau bikin aku konten gimana? bikin konten, jadi aku itu kalau misalkan bikin konten biasanya itu langsung on the spot. Jadi aku misalkan hari ini mau kemana nih, yaudah deh aku kebetulan nggak ada konten, nggak ada stok, yaudah deh aku ngonten aja. Tapi biasanya itu mut-mutan juga Kak. Kalau aku pengen konten, aku ngonten, kalau enggak. Tapi rata-rata pasti aku mau konten. Jadi aku lihat sikonku, lihat diriku sendiri aja. Kalau misalkan aku mampu, aku kontenin, kalau enggak. Terus paling langsung di lokasi, kalau misalkan udah di lokasi langsung aja nge-shoot random. Habis itu nanti nyampe rumah kan udah kekumpul tuh videonya, tinggal di voice over. Karena ngelengkapinya itu pakai voice over ya, jadi bukan kayak Jadi bukan langsung misalkan on the spot ngomong langsung nggak. Sebenarnya kita nge-shoot kadang nggak kelihatan. Kadang temen-temen nongkrong sama aku tiba-tiba, "Loh, kok ada videonya?" Oh, Kapan kamu mereka nggak nge-shoot?" notice ya? Nggak notice. Kadang ngambil HP, udah nge-shoot aja gini. Habis itu orang-orang, "Loh, kok udah ada konten?" gitu. Pasti rata-rata Shootnya gitu. pakai handphone, ngeditnya Editnya pakai aplikasi InShoot, dan itu dulu pertama kali aku beli prabayar karena waktu itu sempet dapat endorsement
dikasih Oh, beli aplikasi premium itu. itu nggak beli Kak, dikasih. Oh, dikasih. Nah jadi semua itu benar-benar dikasih. Enak gratis. Enak banget. Itu awalnya aku dikasih, dan kan berapa ya, 1 tahun apa 2 tahun itu kan udah habis. Nah sekarang udah habis nih, terus tapi kan fitur-fitur yang baru aku kurang suka tuh, jadi pakai fitur yang free. Sekarang pakai Inshoot free. Pakai Inshoot. Berarti dalam satu genggaman, bukan Iya. ada genggamannya. Dalam satu genggaman semua ada di sini. Jadi praktis ya. Media sosial itu kan banyak banget ya penggunanya, dan pasti setiap orang tuh punya tujuannya masing-masing untuk pakai sosmed. Mungkin ada yang untuk stalking atau searching sesuatu, terus ada juga yang menjadiin apa namanya akunnya itu sebagai galeri atau album. Nah, untuk kamu sendiri kan membangun personal branding. Iya. Nah, buat kamu sendiri tuh peran sosmed buat kamu seberapa penting sih? Sosial Kalau media sekarang. tuh kalau sekarang ada dua jawaban sih sebenarnya Kak. Ada sisi positif sama negatifnya. Yang positif dia sangat penting bagi aku karena ada income tersendiri. Jadi Instagram itu, fun fact, mungkin banyak orang nggak tahu, kalau kita rutin atau konsisten, Instagram tuh ngehasilin cuan. Iya. Salah satunya dari endorsement ataupun kayak misalkan kita aktif konten, banyak brand yang masuk sebetulnya, dan kita tinggal pilih-pilih aja gitu. Nah kalau untuk sisi negatifnya, kadang itu banyak stranger yang tiba-tiba suka telepon kita. Kalau misalkan kan kita sering konten tuh, CP-nya kamu di CP-nya kita bisa lah gunakan. Terus nggak cuma by CP aja, by DM. Kadang boleh tak tunjukin nggak? Itu jadi beberapa waktu lalu sempat ada orang stranger, aku nggak tahu dia siapa, dan ini nggak cuma 1-2 kali. Jadi dia tiba-tiba telepon, bukan telepon biasa yang ini, telepon dari sistem Instagramnya, langsung di ganggu call. banget berarti ya. Jadi itu posisi aku lagi ngantor, tiba-tiba ada call masuk, atau nggak aku lagi nge-shoot atau apa, tiba-tiba ada telepon masuk, dan itu cukup agak suka lah. Nggak boleh sebenarnya kayak gitu ya. Maksudnya memang kita mau pakai sosmed itu buat apa aja bebas, tapi bare minimumnya itu harus digunakan untuk kegiatan yang baik. Dan kalau misalkan untuk urusan, misalkan kita pengen kenal sama seseorang atau influencer atau content creator, kan harus ada caranya. Bukan kita song artis atau apa, sebenarnya nggak apa-apa kita berteman atau apa, tapi tahu timing, tahu kondisi, dan paham situasi kita. Nah juga. gitu, attitude juga penting. Sebenarnya kita suka-suka aja di telepon, tapi kamu istilahnya WA dulu lah Kak, boleh nggak kita VC, ada yang mau aku omongin atau apa gitu kan. Kita kalau misalkan mood kita lagi bagus gitu kan, ya udah nggak apa-apa VC aja gitu, atau telepon aja kalau misalkan ada yang penting. Kalau nggak ada nggak usah ngapain gitu Iya, kan. iya. Nah, Terus untuk sosial media sendiri, kamu pernah nggak, mungkin ada nggak kepikiran dari kamu kalau aku pengen nunjukin sisi aku yang nggak bisa aku tunjukin di dunia nyata, itu kelihatan di sosmed? Ada kayak gitu nggak, atau malah nggak dilihat? negatif. Oke, satu sisi ada. Jadi sebetulnya aku itu introvert parah. Kalau di rumah bener nggak ada omongnya sama sekali. Ada, tapi cuma 1-2 kali kalau diajak ngomong. Tapi kalau misalkan udah di luar, udah beda lagi, udah beda orang. Sisi ekstrovertnya udah keluar gitu. Aku juga sih kalau di rumah nggak terlalu Banyak ngomong. tapi di luar, kalau di luar itu ngelihat dulu sih. Tapi sebenarnya. lihat dulu sih Kak, kalau misalkan teman kita enak diajak ngobrol, kita sisi ekstrovert kita keluar. Bener. Tapi kalau kita baru kenal ataupun mungkin belum kenal, pasti kita diem dulu. Kalau nggak diajak ngomong, aku nggak akan ngomong. Sebetulnya kalau tentang introvert dan extrovert itu berdasarkan apa cara kita untuk mengisi baterai kita itu. Kalau misalkan kita nyaman sama seseorang kemudian ngobrol itu kayaknya karena kita sefrekuensi deh kayaknya. Nah, introvert itu mungkin Oke, bentar. apa nih? Nah, ini salah satunya. Oh, itu tadi yang nelpon itu. Iya. Aduh, tolong. Aku nggak pengen Tolong ngomong. jangan kayak gitu. Tapi kamu kenal? Nggak kenal. Nggak kenal. Aku nggak tahu itu siapa. Kalau misalkan introvert udah mulai nyaman dengan teman yang mau diajak obrol, ya berarti itu mungkin kayak sefrekuensi. Kalau misalkan nggak nyaman, mungkin kita membatasi diri untuk ngobrol itu tadi loh. Tapi mungkin sisi orang yang nggak tahu di sosial media, mungkin ya itu tadi sih Kak, aku sebenarnya introvert. Ya itu tadi, introvertnya cuma di rumah.
Tapi kalau misalkan di luar ya ekstrovert gitu. Di tempat kerja. Di tempat kerja. Itu tuntutan nggak sih? Iya Biar juga kita harus sih. berkomunikasi Tapi gitu harus, dengan semua iya, orang tapi gitu ya. sebetulnya saya orangnya pendiam. Pasti kalian nggak ini kan nggak terima kan? Kita tahu lah kalau Gen Z itu banyak yang bikin konten di TikTok, di Instagram gitu. Gen Z, konten kreator dan tinggal di Mojokerto. Ini menarik karena aku dan kamu ini berada di ekosistem yang sama. Ya banyak rasa insecure karena kita ngobrol ini. Kamu juga ngerasain itu nggak? Ada zaman awal-awal konten, dulu sempat ada insecure-nya cuma satu. Konten tuh nggak disukain sama orang itu dulu. Tapi ada satu sisi ketika aku banyak konten, banyak income yang masuk ke aku, entah itu material ataupun produk atau apapun lah, itu banyak yang masuk ke aku kalau misalkan aku konsisten. Dan aku juga kan dulu sempat, sebelum aku rajin konten, aku sempat ikut pas zaman kuliah ikut kayak seminar, dan ada salah satu youtuber di Semarang namanya Keep Life, dia salah satu inspirasi aku dulu. Jadi dia ngasih satu kunci kalau kamu pengen sukses di dunia konten kreator, kuncinya tuh cuma satu, yaitu konsisten, dan itu susah buat dilakukan. Dan aku udah beberapa kali jatuh bangun dalam hal konten. Kalau misalkan hari ini 1 minggu full aku konten, habis itu sisi konsistenku hilang. 1 minggu kemudian muncul lagi, pasti gitu kan. Jadi buat numbuhin rasa konsisten sebetulnya itu susah-susah gampang. Dan yang bikin gampang itu karena sisi lingkunganku semuanya konten kreator. Jadi kalau misalkan hari ini aku nggak upload nih, temanku pasti bakalan notice, kok kamu nggak upload, mana sih, pasti gitu. Kok kamu nggak upload, kok kamu hari ini nggak ada konten, tumben kamu sakit ya, kamu apa tay, pasti bakalan ditanyain. Artinya lingkungan kamu suportif ketika bener. kamu jadi konten kreator. Dari bangku kuliah itu banyak mengubah perspektif, nambahin insight gitu ya. Benar. Jadi dulu zaman kuliah pun emang jadi kuliahku kan emang komunikasi, dan itu emang udah berhubungan sama sosial media, apalagi sama YouTube dulu. Jadi apapun di-up di YouTube-nya kelas, kalau nggak itu di-up di YouTube di Instagram pribadi. Jadi apapun itu di-up di sosial media. Jadi dari situ kan kita jadi kebiasaan gitu. Oh iya, supporting system kamu tadi itu sesama konten kreator atau dari teman main atau dari keluarga? Ya, nggak cuman dari teman main ataupun dari sesama konten kreator, tapi ada salah satu orang yaitu Siapa dia tuh? yang menemani saya. Siapa tuh? Mulai dari saya sebelum lulus kuliah sampai aku sekarang, dia yang nemenin aku kemana-mana ngonten. Oh my god, kok jadi sedih saya. Dia nggak ikut ya tadi? Iya, hari ini dia nggak ikut karena mau ada sesuatu lah. Pokoknya dia salah satu orang yang selalu nemenin aku ngonten. Tiap aku, ayo ikut aku sini, nanti makanlah kita. Gak aku kenyang, pasti jawabannya gitu. Gak aku kenyang, tapi dibantuin, tetap dibantuin. Supportnya itu dari berbagai kalangan, support sistem kamu. Kalau dari sesama konten kreator pasti support, teman yang tahu kamu pasti support. Nah, kan kamu dari Kudus, ketika kamu balik ke Mojokerto ada rasa nggak takut dianggap kayak apa sih, karena kan bikin konten itu kalau orang nggak tahu itu ada cuan, pasti mikirnya kayak apa sih gitu nggak sih? Iya bener Kak, jadi dulu sebelum aku bener-bener aktif, jadi aktifku itu sebenarnya di Mojokerto, dan sebelumnya cuman bikin video-video kayak apa ya, kayak vlog, tapi dia cuma tak cut aja gitu loh Kak. Nah kayak gitu, jadi ada audionya yang masuk kayak orang ngomong kedengeran, jadi cuma video digabung tapi di cut dulu gitu. Tapi di Instagram cuma di Instastory. Aktifnya dulu gitu pas zaman kuliah. Tapi pas balik di sini udah mulai aktif, tapi sebelumnya karena di Kudus kan sering banget apapun tak videoin. Pernah dapat kamu omongan suka berikan memori? Bener. Jadi ada orang yang ngomong, HP lu gak penuh setiap hari apapun yang kamu lakukan mau videoin gitu. Ya udah bebas, nanti kamu pasti bakal butuh videoku. Dan itu beneran terjadi. Pas aku balik di sini, ada salah satu temanku yang ulang tahun, dan itu dia butuh video itu. Terus untuk direkap jadi satu, dibuat konten sama dia. Nah, jadi kan minta filenya ke aku. Dulu kamu pernah nge-videoin aku gini nggak? Ya pernah. Oh iya. Jadinya iya, gitu. Iya. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Terus pas aku balik di Mojokerto, ketemu sama lingkungan yang emang kebetulan dia konten kreator, jadinya ya otomatis kita ikutan konten juga, meskipun nggak di-up di pribadi, di IG pribadi.
Paling kalau nge-up di IG pribadi itu kita cuman ngesut-ngesut dikit-dikit lah gitu. Paling rata-rata di IG-nya teman-teman konten kreator lainnya. Itu ada di highlight kamu nggak sih yang kamu kayak mengunjungi berbagai macam tempat terus kamu abadikan? Misalkan kamu pengen ke Kudus nih, ke Kudus ada apa ya? Kamu buka di highlightku ada Kudus, di situ ada Gunung Muria, ada apapun lah, aku taruh di highlight itu. Kalau suka duka jadi content creator yang di Mojokerto ya, di Mojokerto sendiri apa menurut kamu? Kalau di Mojokerto sukanya sebetulnya temennya banyak itu. Kalau dukanya palingan apa ya? Aku sampai sekarang masih belum nemu dukanya. Paling rata-rata kalau misalkan karena aku kebetulan konten di bidang kuliner, paling kalau misalkan kita nggak cocok sama satu makanan, dukanya di situ kak. Biasanya di organ tubuh kita. Oh gitu, iya. Kayak contoh kemarin aku sempat sakit beberapa waktu lalu karena satu makanan itu karena kesalahanku sendiri. Aku makan salah satu brand mie itu sampai bener-bener sakit banget perutku, asam lambungku naik banget, asam lambung naik, abis itu demam, nggak bisa makan cuman dia otomatis keluar lagi. Bukan memaksakan diri tapi udah deadline gitu nggak sih, kondisi tubuh lagi nggak oke tapi di satu sisi lagi deadline. Dia udah gitu di combo gitu ya, jadinya udah langsung sakit dan 1 minggu nggak konten sama sekali. Kayak ya Allah ini nanti gimana ya orang-orang ya. Ya, menarik ini. Tadi kamu bilang kalau banyak temen di sini content creator, sedangkan itu apa opposite dari yang aku rasain. Mungkin kaitannya dengan niche, karena kalau di Mojokerto kan banyak banget content creator yang di niche kuliner gitu. Jadi mungkin emang kayak banyak banget bikin konten, teman-teman kita kayak bareng-bareng gitu juga. Kayak semuanya. Kayak ayo kesana gitu ya. Bareng. Kemudian ada berbagai macam konten yang akhirnya tercipta karena memang banyaknya di sini tuh kuliner dan UMKM di sini kan banyak banget. Kan? Jadi kadang kita tanpa itu di invite ataupun enggak, kita tetap ngonten sebetulnya. Jadi kadang kalau teman-teman yang orang nggak tahu, yang orang nggak tahu, sebenarnya kadang kita itu bukan di invite sama mereka, tapi emang kita sengaja ngontenin itu karena untuk kepuasan pribadi emang iya, karena emang kita butuh konten. Terus kita pengenalan UMKM juga emang iya, satu hal itu. Terus satu lagi kita emang pengen konten di tempat situ karena kebetulan ya udah pengen sharing aja ke semua orang. Bagusnya paid promote dan enggak itu akhirnya nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Karena kalian nggak akan tahu ini yang dibayar atau enggak gitu ya. Enggak. Terus sih sebenarnya banyak konten kreatornya di bidang kuliner, jadi kalau mau collab jadi gampang gitu. Iya. Itu struggleku sih, makanya aku baru collab sama beberapa orang aja ini karena ketemu momennya ya mungkin memang di tahun ini gitu ya. Kemarin aku ngobrol sama Mbak Nadia Lestari Voice Over Talent, terus hari ini aku ngobrol sama Julie di niche kuliner. Kalau teman-teman beauty banyak teman-teman yang akhirnya kayak move gitu. Kan rata-rata kayak udah nikah terus ikut suaminya gitu aja. Jadi nggak di Mojokerto, rata-rata gitu. Menurut kamu ngerasa confident nggak kalau industri kreatif ini kayak content creator bakal jadi gede di sini? Kalau di Mojokerto sendiri, nggak cuman dari kuliner ya? Oke. Kalau misalkan bakal gede, pastinya iya, karena sekarang semua orang bahkan itu pakainya sosial media dan kita untuk content creator sendiri kan berkecimpungnya di sosial media nih, otomatis pasti bakal gede banget sih. Dan itu tergantung sama pribadi kita masing-masing pastinya. Kalau misalkan kita pinter-pinter milih lingkungan, otomatis kita juga bakal tertarik juga sama hal yang besar itu. Iya. Kurang lebih kayak gitu sih kak. Kita rasain ya, maksudnya circle pertemanan kita yang sekarang ini sebetulnya orang Mojokerto itu banyak banget yang kreatif, tapi mostly memang tidak memilih untuk in frame. Mungkin belum kali. Mungkin belum. Teman-teman kita tuh ada yang penulis, ilustrator, animator, social media spesialis. Ya udah kayak kita yang emang suka di depan kamera pasti otomatis ya udah kita nongol gitu kan. Kalau bisa berkembang itu bisa bawa dampak untuk kemajuan Mojokerto juga ya, karena kan social media itu kan nge-blow up yang mungkin awalnya itu hanya sekedar obrolan di tongkrongan, kayak misalkan aku punya teman ini dia seorang apa gitu. Yang awalnya dari tongkrongan aja, tapi karena sosial media, karena kita nge-shoot sesuatu, orang akhirnya tahu dan itu menurut aku bisa bawa dampak kemajuan sih buat Mojokerto. Benar. Nggak cuma itu sih kak, kadang nih ya kayak contoh tadi aku bilang kita konten random tanpa kita di invite. Nah dari situ banyak salah satu juga yang nyantol ke kita. Dalam artian mereka juga invite promote ke kita, padahal kita nggak diundang sama orang yang kita shoot kayak gitu sih. Menarik.
barangkali ada brand yang mau masuk ke kita, boleh. Mungkin bisa nanti ditaruh di sini gitu ya. Di Next sini. konten ya kan. Amin. Kayaknya udah kejawab semua pertanyaannya. Mungkin aku sebelum penutup, menurut kamu 3 kata tentang perempuan? Dia keren, hebat, dan yang pasti kuat. Keren, hebat, dan kuat. Yes, aku seneng sih karena semakin kesini perempuan itu semakin punya kesempatan. Kak, sorry nih, tak tambahin lagi buat Iya, teman-teman boleh. yang mungkin pengen konten juga. Kalau misalkan kalian pengen konten, tapi posisi kalian juga terikat sama satu kerjaan, ini mungkin tips buat kalian. Kalau misalkan punya waktu senggang, apapun itu videoin aja nggak apa-apa. Seperti yang dilakukan oleh- yang aku lakukan. Jadi kalau misalkan weekend kan ada waktu senggang tuh, luangin waktu bentar atau nggak pas mau tidur, edit semuanya, isi voice over, lakukan semua itu, selesain di hari yang sama. Kalau misalkan emang capek banget, lakukan di weekend aja. Kalau udah selesai, nanti videomu udah beres tuh, tinggal upload deh, udah Iya, selesai iya. gitu. Bagus. Itu tentang manajemen waktu supaya tetap bisa ngonten gitu ya. Nah, kalau tips buat kamu sendiri kalau misalkan ada teman-teman yang mau bikin konten dan seperti aku kepengen banget tapi kehalang kayak aduh jangan deh, Kayak nanti jangan deh, deh. gitu kan. Tapi pas waktu tidur kenapa sih kenapa nggak aku melakukan nggak ngelakuin ini? itu gitu. Terus akhirnya kalau aku kan udah yaudah ayo kita coba gitu. Nah, buat teman-teman yang ngerasain itu, tips dari kamu. Kalau aku tipsnya satu, jangan pernah insecure. Kalau insecure boleh, tapi harus satu sih kuncinya, percaya diri. Kalau kamu udah nggak percaya diri, otomatis kan bakal muncul insecure tuh. Jadi kuncinya cuma satu, percaya diri. Apapun lakuin aja, jangan pernah dengerin omongan orang. Kalaupun emang omongan orang itu ngebangun, ya udah terima aja. Kalau emang nggak ngebangun, biarin. Gitu. Mantap sekali ya motivasinya. Oke, sekarang sebelum kita akhiri aku mau kasih sesuatu buat kamu, tunggu dia. Terima kasih. Ya, semoga bermanfaat ya. Ya, terima kasih Kak Nat. Iya. Apa nih, aku jadi penasaran. Nanti Boleh. kita buka ya. Kalian lihat di Instagram aja. Oh iya, buat yang mau tahu isinya apa, langsung aja ke Instagramnya Juli. Di Juli Dwinata. Apa mau dibuka di sini? Jangan deh, Jangan di deh, di Instagram aja ya. Biasanya sebelum penutup, bagian contoh nyata dari seorang introvert, kita berdua sebenarnya introvert juga. Tahun lalu waktu kita ketemu, kita kayak cuman kenalan aja. Kayak ya Nggak udah, bisa nggak ngomong. Nggak Ya bisa. itu salah satunya. Kayak, susah karena apa yang mau diomong kalau baru pertama kali ketemu ya nggak? Karena tipikal aku yang nggak bisa basa-basi. Kamu Sama juga? aku juga. Dan Aku kemudian waktu berlalu, akhirnya kita bisa ngobrol dan banyak Banyak banget yang bisa kita obrolin. Sebenarnya mungkin bisa banyak banget ngobrolnya, tapi kita cukupkan dulu sampai di sini. ya terima kasih juga buat Kak Nat. Ya, sama-sama. Terima kasih juga buat kamu yang udah nonton video ini sampai akhir. Follow Instagram dan TikToknya Juli, nanti bakal aku taruh di sini. Saya segitu dulu video dari kita. Sampai jumpa di NH Talk episode selanjutnya. Let's spread knowledge with love. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye. Makasih ya Juli. Terima kasih.